warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiah Miskiyah, Imam Yahya, sedanten para putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Izul, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kawula Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, ingkang kula hormati, para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanatan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab, itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham, itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wi'anan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi. Seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takzimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takzim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam sama Gus Kafabi. Sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun.
Pokoknya kelas 1 alia. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter, sudah pinter. Karena saya sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru, Imam Bahama minal dawat ya. Ini mau salah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu benar. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper sudah. Kemarin cocokan nasab sama saya. Jatuhnya juga saya kalah lagi. Disuruh manggil Lek. Iya Gus. Iya. Saya ini paman sampean Gus. Bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, raja sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Wah ada loh. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz Gus. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di Jurumiyah. Aku muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel. Kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Bang Gus Riza pas itu loh ya. Ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, "Mau gak muni gua abah ya mboten ya wis ditekno wae." Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti nggo jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas, ini untuk ini itu. Sehingga kita ndak berani make. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak tulus ya. Ndak ini cerita ilmu, enggak berapa tadi? Tulus. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriyatam ba'duha mim ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu enggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampai cuman gandule tok. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh.
Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita. Tadi dzurriyatam ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya. Saya juga pernah ngaji. Ada di derek Gus Kamil. Tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa. Kebetulan meleknya hanya 2 kali. Gus. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena Mbah Mun saking cintanya anakku mbuh sakwulan lah harus pernah ngaji di Lirboyo. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi Allah menghendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya karena Gus Raub jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroi Gus Reza karena baru punya anak kecil tadi itu jadi bingung nanti itu. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyatut Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya? Tarmasi atau Turmusi? Ya, Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi. Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang tuh namanya Tirmidzi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama. Ustukhri, Istokhri. Apa? Ya itu ya. Kan bebas itu Gus bacanya. Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masyikta. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Sibro Malisi. Kalau ada kiai yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini aslinya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya ini. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius ya. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya. Termasuk ya tentu banyak yang diceritain. Keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus. Kacang hijau sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Rizal, tapi potongannya kok tidak iso. Jadi saya, tapi nanti setelah ada alamat. Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi, apa bisa apa enggak gitu. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat, tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kok tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ini, pernah cicit. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asanid khatamtu indahu tafsirul jalalain marratan. Ditulis bitamamiyah, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi lebih dari 2 kali loh Mas. Iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama terus untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beling mana gak tahu Gus katanya. Lebih beling saya Gus. Ya, karena sekarang tawaduk meni lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk gitu. Jadi gak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan.
Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu ya. Ngeles ya. Khela. Ya. Mbah Mahfud itu ngaji lama sekali sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sampai beliau kecakamannya. Saya ini tahadus binikmah. Kalau baca Khasyiatut Turmusi itu enggak tahu bedanya dengan I'anatul Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Sato, yaitu Sahibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena mbarep sama rujuk. Namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Al-Mutun, sehingga meskipun nadzuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu ndak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Sehingga saya sering digojlok. Saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti. Saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih katanya. Nah, yang benar yang lupa-lupa itu karena sudah setorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok disetorkan. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang benar siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang itu. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah disetorkan. Saya itu punya teman musyawarah mu'in. Saya dulu itu Rois mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri, paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane kula nggih saged tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudzon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana? Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang ndak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriyatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga mbah-mbahnya keluarga mana? Gedongan ya? Gedongan. Ya dari Nyai. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-gus di sini itu zuriyatam ba'duha mim. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishak, Yakub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal, lu kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyiatut Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Siap 86. Siap 86. Jadi
Kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair andaikan Mbah Mun tidak salim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nas mansia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Reza dagangan, Wis dagangan ya. Apalagi dagangan sarung BHS. Itu sudah masalah ya. Makanya saya alhamdulillah menjadi masalah, itu peringatan. Memang itu enggak wilayahnya. Jadi zurriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Kalau kita punya mbah alim alamah, bapaknya alim alamah, kemudian kita ini dagangan, terus ita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora adoh songkolan jarang. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Reza yang asyaki tadi ya, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya. Maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alamah, kemudian di era cucu sudah tidak diziarahi karena cucunya mengharamkan ziarah. Dan itu banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang, "Wong penting itu ilmu modern. Ilmu itu tidak penting." Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi. Karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenang. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min khalisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya? Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, ha antum haula'i hajastum fima lakum bi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda maksudnya. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi. Yahudi dari Yahuda itu. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Reza. Itu kan salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hashim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya lamim ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin di kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir, itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Bahak itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makom beliau, ternyata ada
artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andekan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza. Terus makamnya nyuwun sewu gak kerumat. Makamnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat. Orang akan mengatakan itu makam awam. Sehingga tidak ingin menelah dan jadi putu ya berat. Mulane jenengan ndongakno. Nggih, kula suwun sekali-kali kula ngomong serius niki ndongakno. Nah kula mboten perlu ndongakno, gak ono ponakan ndongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu jitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabiroh. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud. Ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah tak bagi dua. Nanti separuhan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu kan. Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya sudah diam gitu saja. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Dawud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah, kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang 1 dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosaan anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Terus akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihuna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kulullahu awwab. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu. Enggak usah diterangkan nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui